guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Van, ceritain dong ke gue gimana perjalanan lu dan tantangan-tantangan lu buat ngatur duit gitu ya. Tapi gue pengen rada jauh nih, mungkin dari lo zaman kuliah, terus lo kerja, sampai sekarang lo jadi business owner dan punya istri. Oke, siap. Oke, tantangan terbesar ngatur duit dari zaman kuliah, kerja, terus bisnis, terus sampai berkeluarga. Oke, ya. Kalau zaman sebetulnya ya, tantangan terbesar dari masing-masing zaman itu kalau dulu sih pas kuliah gue jujur struggle di ngatur proteksi ya. Jadi proteksi itu, jadi zaman kuliah tuh sebetulnya kan untungnya adalah gue masih ada orang tua. Nah cuman di 2017 salah satu orang tua gue, bapak gue tuh stroke kan. Dan stroke-nya tuh lumayan parah guys. Jadi gue waktu itu memang dipaksa untuk pertama bayar kuliah sendiri gitu ya. Terus kedua bayar makan sendiri. Terus bener-bener uang jajan gue tuh masih dapet sih untungnya pas saat itu. Tapi cuma GoPay per bulan. Dan itu gak cukup gitu ya. Dan itu cuma bertahan berapa bulan gitu, gue lupa. Sampai akhirnya gue sempet dapet 1 juta lagi sebulan. Dan itu juga kecil sih tapi lumayan lah ya. Sampai akhirnya gue sempet ada beberapa bulan yang gue gak dapet uang jajan dari rumah. Nah itu kan sebetulnya adalah, itu saat itu gue tuh gak punya dana darurat guys. Gue punya sih tapi dikit. Gue punya cuma 2 bulan pengeluaran. Nah untungnya memang waktu itu gue ada beasiswa gitu ya. Jadi bisa ada income dari sana. Dan gue pun langsung naikin income tuh dari danusan dulu, jualan kue-kue basah. Jadi dulu kan gue kuliah di UI. Nah gue pas di UI itu memang yang gue lakuin adalah gue pagi-pagi jam 6 itu ke Detos, Depok Town Square. Di sana kan ini buat anak Depok pasti tahu kalau subuh-subuh itu mereka banyak jualan kue. Yang gue beli kue-kuenya terus gue jual di kampus. Kebetulan anak UI kan kaya-kaya ya, jadi gue bisa jual 1,5 kali lipat gue jualnya. Jadi menariknya adalah dulu ketika orang lain jual 2.000, gue jualnya 3.000 gitu. Dan dulu juga gue sering kali gue milih memang jajanan yang gue suka. Jadi kalau gue udah nyampe target, misalnya gue nyampe target 100.000 nih ya, profit sehari, ya udah biasanya gue makan gitu. Atau gue jual murah. Gue jual murah ke teman-teman kontrakan atau kayaknya si John inget dah. John kan sekontrakan. Gue dulu kalau udah males jualan biasa gue bahkan gue kasihin gitu. Udah kayak NG gue ya. Tapi tantangan terbesar gue adalah ngatur proteksi dulu itu ya. Nah pas kerja gue udah mulai lebih aware sama keuangan. Gue akhirnya bisa ngatur proteksi tuh. Jadi gue udah mulai nyoba ya of course bayar BPJS. Dulu kan BPJS dibayarin ya karena bapak gue PNS. Tapi sejak gue kerja gue bayar BPJS sendiri. Itu juga gue anggap sebagai proteksi. Gue juga udah mulai aware soal asuransi. Tapi gue gak pakai asuransi pas masih kerja. Gak pakai asuransi swasta maksudnya ya. Karena gue ngerasa gue sehat waktu dulu. Dan waktu itu akhirnya gue punya dana darurat tuh sekitar 6 bulan sih. Lumayan banyak sih sebenarnya ya, 6 bulan pengeluaran dana darurat pas gue kerja. Kayaknya lebih banyak daripada kebanyakan teman-teman gue sih. Tapi basically kerjaan gue dulu spendingnya frugal banget ya, frugal banget sih. Itu jadi gue ke kantor juga naik KRL. Kosan gue waktu itu kontrakan gue kan cuma 500.000 per bulan. Tapi layak sih guys ya, nggak yang tidak layak gitu. Makan juga gue di tempat yang ya warteg dan lain sebagainya.
Ya, jadi kalau pas kerja sih gue masih udah lumayan oke tuh proteksinya. Tapi yang belum oke adalah investasi, karena gue belum belajar samsek. Nah, pas bisnis gue memang dipaksa nih kan untuk gue ngatur keuangan. Nah, di sini gue langsung belajar tentang semua rasio keuangan. Ya, jadi pas berbisnis tuh memang keuangan gue aman banget, karena gue dulu tuh tinggal di kantor guys. Ya, jadi gue nggak ada biaya kosan, nggak ada biaya apa. Bener-bener gue tinggal di kantor, bangun langsung kerja, sampai malam tidur, bangun kerja lagi gitu. Jadi gitu aja terus selama sekitar 2 tahun ya. Selama sekitar 2 tahun gue seperti itu, sampai akhirnya gue ketemu istri gitu ya. Nah, disinilah memang pengeluaran langsung mulai membengkak gitu ya, karena pertama gue harus sewa kosan, atau sekarang rumah sih ya. Terus gue juga udah nyicil rumah emang dari tahun 2020. Jadi pas udah berkeluarga, nah itu di situ spending gue baru membengkak banget, bahkan 7-8 kali lipat kali ya. Spending gue tuh 7-8 kali lipat naik. Itu gila banget. Tapi di satu sisi gue juga mewajarkan. Kenapa? Karena memang gue nggak punya aset. Jadi kebanyakan spending gue itu emang buat aset sih. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mau nikah juga hati-hati ya. Maksudnya kalau kalian belum mikirin mau beli aset apa aja. Gue kebetulan udah mikirin, tapi sekarang juga makin mantep nih. Gitu ya, kayak misalnya bener hari ini banget baru datang dishwasher tuh kan. Gue beli alat mesin cuci. Terus gue beli mesin cuci baju, ya kan, ada beli dryer juga dan lain sebagainya gitu. Itu kan lumayan ya. Nah, itu kan lumayan ya, dalam sebulan gue bisa keluar berapa tuh, 30-40 juta kali gitu ya, untuk di awal-awal bulan gitu. Dan itu menurut gue lumayan parah sih ya. Gue naik 8 kali lipat berarti dari spending gue yang biasanya cuma 3-4 jutaan per bulan, jadi 40 juta, berarti naik 10 kali lipat ya. Ya 10 kali lipat gitu ya. Tapi akhirnya sejak saat itu udah mulai nurun, jadi turun lagi sih gitu. Tapi kebanyakan memang beli aset gitu ya. Beli aset tuh ya itu tantangan juga sih, tantangan terbesar. Yang kedua, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah mengelola rasio guys ya. Rasio keuangan. Jadi ini fun fact. Jadi by the way, gue memang bukan financial planner yang berlisensi ya. Tapi sebetulnya gue itu udah ikut kuliah financial planning review gitu di UI. Jadi gue tuh udah ikut, tapi gue nggak ujian, jadi gue belum bisa jadi certified financial planner. Ini gue ikut tuh dari tahun 2022 guys. Dari bulan Februari gue nggak ujian sampai sekarang. Ya udahlah ya gitu. Emang gue juga jarang melayani konsultasi lagi ya sekarang. Even psikologi juga gue jarang melayani. Tapi fun fact, jadi gue udah belajar sebetulnya, cuman belum ujian aja. Nah, dari belajar itu gue akhirnya ngerti banyak nih, kayak misalnya uang itu ya, setelah gue pelajari selama beberapa tahun gue bekerja, selama 7 tahun deh gue bekerja, itu gue ngelihat bahwa ya ternyata uang itu baiknya ya jangan didiemin, itu pertama. Karena value uang itu akan decreasing ya, entah karena inflasi, entah karena ya asetnya jadi lebih mahal dan sebagainya gitu. Jadi pelajaran terbesar gue adalah sekarang ya, gue menganggap bahwa uang itu cuma titipan gitu ya, titipan value gitu. Jadi gue merasa bahwa kayak misalnya ketika gue kerja nih, gue kan menciptakan value nih ya, produktif dan lain sebagainya, muncul value itu diterima oleh gue dalam bentuk uang. Nah tapi ingat, uang itu hanyalah perhitungan value itu. Bahkan uang itu bisa dibilang cuma sekedar pinjaman value lah gitu ya, dari negara yang ngeprint. Mungkin banyak dari lu yang gak ngerti ya, tapi semoga lu bisa ngerti sih. Tapi karena gue menganggap itu pinjaman, sekarang gue jujur nyimpen duit cuma 2-3% kali dari keseluruhan aset gue. 5% lah ya, 5% dari keseluruhan aset gue. Jadi di bank itu gue cuma naruh berapa lah gitu ya. 2-5% gitu. Jadi gue jujur I don't walk around with that much money guys
gitu, karena gue naruh duit gue tuh di berbagai macam tempat gitu. Of course kecuali dana darurat yang gue keep di tabungan biasa gitu. Nah sampai akhirnya yang kedua gue ketemu sama yang namanya ini juga yang kedua nih, jangan lupa juga siapin duit. Ini juga sebenarnya cara gue tuh lumayan salah sih ya. Harusnya tuh mungkin orang seumuran gue tuh, apalagi dalam beberapa kondisi ekonomi tertentu kayak misalnya resesi atau gimana, kita harus nyiapin cash yang banyak gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada kesempatan untuk investasi nih, kita bisa taruh uang itu gitu. Nah untungnya gue sekarang sebenarnya ya gue naruh lah sekitar ada guys 2-3 digit lah di bank gue itu. Gue naruh untuk apa? Untuk kalau gue ketemu investasi yang worth it, itu gue pasti bakal taruh di sana. Contohnya ya, investasi yang worth it. Jadi kalau invest tuh gue dulu ya, itu tuh mainly di reksadana. Nah tapi setelah gue lihat returnnya, reksadana saham aja itu paling gede ya 15%. Dan bahkan tahun kemarin semua reksadana saham gue tuh paling 4-6%an aja gitu ya. Jadi kalau gue lihat bunga deposito bisa sampai 8%, itu tuh cukup low risk tapi high return. Bisa 8% per tahun. Nah di sana akhirnya gue selalu tuh ya sekarang selalu nyiapin duit 2-3 digit untuk gue taruh di sana. Terutama gue juga nyaranin istri gue ya yang sering kali kadang-kadang boros. Gue juga kadang-kadang boros kalau gue ke gadget. Kalau istri gue mungkin ke ya barang-barang perempuan ya gitu. Biasaan perempuan kayak misalnya skincare dan lain sebagainya gitu ya. Karena gini, kenapa gue spend money lumayan banyak di deposito? Lu invest nih ya, let's say lu bayangin nih, lu invest let's say 200 juta di deposito. Kalau bunganya 8%, lu bisa dapat berapa? Bisa dapat 16 juta setahun. Jadi saran gue ya investasi worth it kayak depositonya Neo Wow ini menurut gue oke banget. Ini worth it banget. Sesuai dengan namanya emang bikin wow sih ya. Dan pas gue ngeliat juga kayak what? Emang ada deposito yang bunganya segitu? Dan ternyata ada gitu ya. Itu ada di aplikasi Neobank dari Bank Neocommerce. Dan caranya gampang sebetulnya, lu tinggal register terus lu tinggal buka deposito. Ini gue tunjukin caranya. Terus kayak lu tinggal pilih aja lu mau berapa bulan. Nah kita udah dapetin kode unik ya dari 1% buat gue bagiin ke lu semua. Lu bisa pakai kode unik ini dari 1% dan Neobank. Dan lu bisa dapetin cash reward sampai 60.000 dengan deposito di Neo Wow yang instan 7 hari atau di Neo Wow yang flexi yang sebulan. Nah, lu bisa dapetin langsung total bunga 7,5% per tahun. Mantep gak tuh? Ya. Jika lu invest, ya lu tinggal hitung-hitungan sendiri aja lah ya gitu. Misal nih lu mau buka nih ya deposito di Neo Wow 7 hari ya, yang bunganya 5,5%. Dengan pakai kode unik dari 1%, lu bakal dapet tambahan bunga 2% per tahun. Gitu. Jadi hitungannya kayak gitu. Jadi 7,5%. Langsung kalau lu pakai kode unik ya. Begitu juga kalau lu mau buka deposito di Neo Wow Flexi 1 bulan yang bunganya tuh misal 6% per tahun ya. Lu bakal dapet ekstra tambahan bunga 1,5% per tahun. Jadi total yang lu dapetin adalah 7,5% per tahun. Mantap ya. Gitu. Apalagi kalau duit lu banyak yang dimasukin ke deposito, ke Neo Wow. Gila gitu ya, lu punya duit 1M gitu misalnya ya. 1M, lu kali-kaliin aja tuh. Sebulan lu bisa dapet lumayan banget sih ya. Bisa buat hidup 2-3 bulan untuk mahasiswa. Ya, bisa buat hidup segitu kalau lu punya duit segitu ya. Tapi meskipun lu belum punya uang nih ya, misal lu belum punya 100 juta kebanyakan, 1 miliar kebanyakan. Santai aja karena Neo Wow itu bisa mulai dari 100.000. Cocok banget buat lu yang baru mulai belajar nabung. Anggap lu punya uang 5 juta nih ya, lu uang 5 juta lu depositoin sebulan, bunganya 7,5% per tahun, tambah cashback 60.000, lu bisa dapat langsung 90 ribuan, langsung instan. Cuma-cuma dengan lu naruh duit di deposito Neo Wow Flexi 1 bulan. Dalam sebulan langsung dapat 90.000 yang bisa lu pakai buat beli pulsa, lu bisa pakai buat makan dan lain sebagainya. Cuma nyimpen doang gitu ya. Jadi daripada di spend mendingan disimpen di deposito. Daripada dijalanin buat judi, slot dan lain sebagainya ya kan. Mendingan nabung di deposito. Oke? Saran gue ya, selama masih muda ya itu ya. Utamakan ya spendingnya ke hal-hal yang baik. Dan kalau misalnya lu spendingnya buruk gitu ya, saran gue diinvestasiin aja. Karena sayang kalau didiemin kegerus uangnya oleh inflasi. Kalau misalnya di spending ya nanti lu gak bakal dapat apa-apa ketika di masa tua gitu ya. Jadi
siap-siap aja untuk investasi yang worth it. Dan yang worth it menurut gue adalah deposito di aplikasi Neobank, punyanya Bank Neocommerce. Oke? Jadi silakan, namanya adalah deposito NeoWow ya. Ada yang flexi, ada yang 7 hari. Lo bisa langsung aja download di App Store atau di Play Store aplikasinya, dan jangan lupa pakai kode unik dari 1% biar makin cuan. Oke, sekian dari gue Evan dari 1%. Well, thanks.